Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Waludin, mahasiswa MBKM Fakultas Hukum Unsur. Di sini saya akan mereview materi hukum tata negara yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Jaksantos, SHM, SMMHLLM. Di sini beliau menyampaikan bahwasannya sistem hukum di Indonesia itu lebih dari satu, atau campuran, dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa kontinental. Selain sistem hukum Eropa kontinental, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum syariah Islam. Kenapa sistem hukum Eropa kontinental? Kenapa? Karena peraturannya berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Tujuan hukumnya adalah kepastian hukum. Selain itu, hal ini disebabkan karena Indonesia sendiri pernah dijajah lama oleh Belanda, sehingga otomatis Indonesia mengikuti sistem hukum yang diturunkan oleh Belanda. Nah, untuk sistem hukum agama dan sistem hukum adat itu sendiri ada karena banyak bangsa Indonesia mempunyai berbagai macam suku bangsa yang memiliki adatnya masing-masing. Selain itu, Indonesia juga terdiri dari berbagai macam agama, maka disitulah sistem hukum agama untuk mengatasi permasalahan dari setiap agama, contohnya untuk mengatur suatu pernikahan. Apakah sistem hukum yang campuran ini adalah yang terbaik atau malah menjadi sebuah kendala? Jawabannya, sistem campuran ini mungkin adalah sistem hukum yang terbaik karena Indonesia sendiri merupakan negara yang terdiri dari bermacam-macam suku atau adat dan bermacam-macam agama. Introduksi. Hukum positif. Hukum yang berlaku pada suatu saat di tempat tertentu. Hukum positif Indonesia, hukum yang berlaku pada saat tertentu di Indonesia. Nah, hukum tata negara. Bidang ilmu. Hukum yang mencakup asas-asas dan pengertian-pengertian dalam ketatanegaraan dan aturan-aturan dasar mengenai yang pertama, struktur organisasi dan praktik ketatanegaraan. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara serta hubungan antara negara dengan warga negaranya. Dalam bahasa Inggris disebut constitutional law karena hal-hal tersebut diatur dalam konstitusi, tidak selalu harus terkodifikasi seperti di Inggris. Konveksi ketatanegaraan, yaitu kebiasaan yang tidak diatur dalam undang-undang, contohnya pidato presiden. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kedua ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.